Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bersama-sama boleh belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, kita mau sepakat bahwa Tuhan Yesus baik adanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya memiliki sebuah benda dan tentunya benda ini selalu ada di sekeliling kita. Bahkan di dalam rumah kita memiliki benda ini. Ini adalah air minum kemasan. Bapak Ibu tahu, perjalanan air minum kemasan ini sungguh luar biasa. Air minum kemasan bermerek Aqua. Dan perjalanannya, pendirinya ini pernah dikatakan sebagai anak botolan, bahkan pernah tersemat kata orang gila. Dia adalah Tirta Utomo. Beliau lulusan hukum, bekerja di sebuah pertambangan minyak nasional. Dan pada waktu itu ketika beliau menjamu tamu-tamu dari luar negeri datang ke Indonesia. Kebanyakan tamu-tamu yang datang ini mengeluhkan sakit, yaitu sakit perut atau diare. Selidik punya selidik, Tirta Utomo menyelidiki apa sih yang menyebabkan tamu-tamu luar negeri ini mengalami diare atau sakit perut ini. Ternyata permasalahannya adalah di air yang disajikan kepada tamu-tamu luar negeri itu. Bahwa air-air yang disajikan ini merupakan air-air yang dimasak di dalam tungku, kemudian air ini masih berbau tanah. Nah, dari permasalahan ini, Tirta Utomo ini berpikir bagaimana untuk menghasilkan sebuah air mineral yang memiliki kualitas yang baik. Kala itu Tirta Utomo sering mengunjungi atau diundang ke pertemuan di luar negeri. Ketika di luar negeri dia melihat dan mengamati, ternyata di negara-negara maju di sana mereka sudah memakai air dalam kemasan. Dan waktu itu dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengemas air mineral ini dalam sebuah kemasan. Singkat cerita, Tirta Utomo ingin belajar ke Thailand untuk belajar membuat air kemasan ini. Akan tetapi teman seperjuangannya di dalam pekerjaan dia ini menertawakannya. Dibilang, kamu ada-ada aja, masa air dalam kemasan. Akan tetapi omongan itu tidak dimasukkan ke dalam hati Bapak Ibu. Tirta Utomo ke Thailand belajar. Setelah pulang dari Thailand, dia mendirikan sebuah pabrik di Bekasi bernama Golden Mississippi. Tirta Utomo bersama dengan karyawan-karyawan memproduksi banyak sekali air mineral. Dalam perjalanannya, pemasarannya mengalami sebuah kendala. Karena apa? Karena orang pada zaman itu sungguh sangat awam. Bahkan ketika melihat air di dalam kemasan, mereka menertawakan. Maka Tirta Utomo ini disematkan sebagai anak botol atau disebut juga sebagai orang gila, karena hal ini sangat aneh Bapak Ibu Saudara. Dalam pemasaran juga ketika Tirta Utomo menjual produk ini tidak ada yang mau. Bahkan dikasih gratis loh Bapak Ibu. Dikasih gratis ke warung-warung. 3 tahun setelah berdiri, Tirta Utomo harus mengeluarkan uang pribadinya untuk apa? Untuk membayar setiap karyawan-karyawannya. Dan sungguh perjalanan yang teramat sulit pada waktu itu. Kesempatan terbuka ketika ada perusahaan Korea datang ke Indonesia untuk mengerjakan sebuah program pembangunan jalan tol Jagorawi. Pada waktu itu produk air minum kemasan ini dilirik oleh orang-orang pada waktu itu. Dan mereka mencicipi produk minuman ini kemudian berkata bahwa minuman ini sangat segar dan menyehatkan. Dan pada waktu itu omset yang diterima oleh Tirta Utomo sungguh sangat luar biasa, mengalami sebuah keberhasilan. Dan ini adalah perjalanan yang panjang dari merek Aqua milik Tirta Utomo. Berbicara tentang keberhasilan Bapak Ibu, orang dunia mengatakan bahwa orang yang berhasil itu adalah ketika orang itu memiliki kehidupan yang sangat mewah, memiliki perusahaan yang sangat banyak, memiliki investasi yang sangat banyak, kemudian apalagi, kemudian memiliki hal-hal yang harganya sangat mahal. Itulah dunia, mengukur sebuah keberhasilan dari apa yang dilihat.
Akan tetapi keberhasilan hidup di dalam Tuhan berbeda. Keberhasilan hidup di dalam Tuhan adalah ketika seseorang itu mengerjakan visi dari Tuhan. Berbicara tentang visi dari Tuhan, visi itu timbul dari sebuah masalah yang menggelitik dalam kehidupan seseorang. Saya katakan sekali lagi, visi itu timbul dari sebuah masalah yang menggelitik dalam kehidupan seseorang. Kenapa? Karena lewat masalah itu, Tuhan ingin menaruh setiap kehidupan kita, saudara, Bapak, Ibu, dan saya, untuk menjadi jawaban atas setiap masalah itu. Puji nama Tuhan, hari ini bersama-sama kita mau belajar dari satu tokoh di dalam kitab Perjanjian Lama. Kita membuka Alkitab kita dalam Nehemia pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-20. Nehemia pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-20. Kita akan belajar bagaimana kita mencapai keberhasilan dalam hidup. Kita mau belajar dari tokoh Nehemia. Yang pertama, di ayat yang ke-12 dikatakan, "Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku, juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi." Amin. Yang pertama, bagaimana kita mencapai keberhasilan dalam hidup? Yang pertama adalah ketika Tuhan menaruh visi dalam hidupmu. 12 bagian akhir di sini ada kalimat yang mengatakan, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Dalam terjemahan bahasa Inggris memakai kalimat yang diberikan Tuhan, yang ditaruh Tuhan dalam hidupku. Visi adalah sesuatu hal yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan Nehemia mendapatkan visi itu. Ceritanya ini bermula ketika di dalam Nehemia pasal yang pertama, waktu itu Nehemia menerima kunjungan dari saudaranya. Kemudian saudaranya menceritakan bagaimana kondisi Yerusalem pada waktu itu. Tembok-tembok hancur, bahkan pintu gerbang rusak, terbakar dan lain sebagainya. Di dalam Nehemia pasal pertama, Nehemia berdoa, meminta belas kasihan, meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan dikatakan di Nehemia pasal yang kedua ayat 12, Tuhan menaruh visi itu di dalam kehidupan Nehemia. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi berbicara tentang visi ketika ada sebuah masalah. Nehemia mengerjakan visi dari Tuhan karena Nehemia mendengar ada sebuah permasalahan yang terjadi. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya merupakan orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjalankan atau mengerjakan visi daripada Tuhan. Saya ingin mengambil beberapa contoh di lingkungan kita. Mungkin ketika kita keluar dari rumah kita, ketika kita naik mobil atau ketika kita naik motor, kemudian kita melihat sebuah pemandangan di perempatan atau di pertigaan, banyak anak-anak yang bekerja, dalam tanda kutip ini mengamen. Bahkan yang lebih tren jadi manusia silver mungkin, atau menjadi badut-badutan. Kemudian ketika kita melihat permasalahan itu, hati kita tergerak. Kemudian kita berkata, anak-anak itu sekolah enggak ya? Anak-anak itu belajar enggak ya? Dari permasalahan itu, ketika kita merespon, kita berdoa kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan taruh visi dalam kehidupanmu. Mungkin Tuhan menginginkan engkau untuk menjadi apa? Untuk menjadi sebuah saluran berkat kepada mereka. Lewat hidup kita bisa mengerjakan sesuatu untuk mereka. Atau di lingkungan kita mungkin banyak tetangga kanan kiri kita yang mengalami PHK. Mereka kehilangan sebuah pekerjaan. Kemudian kita melihat mungkin kita tidak bisa membantu secara materi karena keterbatasan kita. Akan tetapi ketika Tuhan taruh visi itu dalam hidupmu, mungkin kita bisa membantu untuk mengajari mereka keterampilan dan lain sebagainya. Visi muncul ketika ada sebuah permasalahan yang menggelitik
dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu sekali lagi bahwa Tuhan menaruh visi itu dalam kehidupan setiap kita. Dan hari-hari ini kesempatan kita untuk berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita boleh lakukan. Mungkin kita berkata karena keterbatasan tempat, karena situasi seperti ini, kita bisa membagikan apa yang ingin kita ajarkan, mungkin lewat video ataupun hal yang lainnya. Jangan jadikan keterbatasan ini sebuah permasalahan untuk kita tidak mengerjakan visi daripada Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita mengerjakan visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana mencapai keberhasilan dalam hidup? Yang kedua adalah di ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Yang kedua adalah kita harus bayar harga. Di sini Nehemia harus bangun, dikatakan bangun pada malam hari, ayat yang ke-12. Untuk apa sih Nehemia harus berkeliling? Dikatakan di sini, aku menyelidiki dengan seksama. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, malam hari itu waktunya orang itu untuk istirahat, untuk menenangkan pikiran atau menenangkan tubuh karena seharian sudah bekerja. Tapi yang dilakukan oleh Nehemia dan beberapa orang ini, dia keluar malam-malam untuk apa? Untuk menyelidiki. Dikatakan ayat 13, menyelidiki dengan seksama. Perhatikan kata seksama, bukan hanya sekedar melihat kanan kiri kemudian kayak gini, bukan, tapi seksama. Saya boleh memberikan sebuah gambaran, mungkin dia berjalan kemudian diamati setiap bongkaran atau setiap apa yang rusak itu dengan seksama. Ini batunya seperti ini bahannya seperti ini, dikatakan dengan seksama. Nah, ada harga yang harus dibayar oleh Nehemia. Malam-malam dia harus keluar, mungkin pada waktu itu cuacanya sangat dingin, dia harus keluar. Bahkan dia harus mengamati. Ini berbicara waktunya ini bukan waktu yang pendek Bapak Ibu, bukan hanya sekedar turun terus melihat-lihat, bukan. Tapi dengan seksama ini saya mungkin bisa menggambarkan ini secara detail. Dia memperhatikan secara detail. Ada harga yang harus dibayar. Demikian juga Bapak Ibu untuk mencapai keberhasilan hidup, mengerjakan visi daripada Tuhan. Tidak hanya sekedar Tuhan menaruh visi itu, tetapi kita harus berani bayar harga. Membayar harga, saya katakan di sini adalah berkorban. Kenapa berkorban? Karena ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Berkorban apa? Hilang apa? Mungkin kita akan kehilangan waktu kita. Kita akan kehilangan uang kita. Kita akan kehilangan tenaga kita. Itu adalah sebuah, saya katakan satu paket untuk kita mengerjakan visi daripada Tuhan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Jadi kalau kita mengerjakan visi daripada Tuhan, kalau kita belum bayar harga, itu belum mengerjakan Bapak Ibu. Mengerjakan visi butuh sebuah pengorbanan. Waktu kita, mungkin kita harus membagi waktu pekerjaan kita dengan pelayanan yang harus kita kerjakan. Uang kita, karena semuanya yang kita kerjakan mungkin kita biayai sendiri atau kita keluar uang sendiri. Yang ketiga, tenaga kita. Kita sudah bekerja, kita sudah mengurus keluarga, tapi kita harus mengerjakan visi ini. Itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Dan tenang Bapak Ibu, mengerjakan visi Tuhan itu bukan sesuatu hal yang membuat kita capek atau membuat kita tidak bersuka cita. Justru sebaliknya, mengerjakan visi Tuhan itu mendatangkan sukacita bagi setiap kita yang melakukan. Karena apa? Ketika kita mengerjakan visi Tuhan, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Orang-orang yang memiliki hati yang sama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu,
Ketika engkau mengerjakan visi daripada Tuhan, engkau terbentok dengan masalah sebuah waktu, antara membagi waktu. Tenang, engkau harus berani berkorban. Ketika engkau terpentok dengan masalah keuangan, tenang, itulah yang namanya mengerjakan visi Tuhan. Ketika engkau harus mengeluarkan banyak tenaga, waktumu, tenang, karena engkau mengerjakan visi daripada Tuhan. Jadi mengerjakan visi daripada Tuhan ini untuk mencapai sebuah keberhasilan, kita perlu berkorban. Dan yang terakhir, untuk mencapai sebuah keberhasilan, yang ketiga adalah di ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Yang ketiga ini saya katakan adalah ketika kita mau berhasil dalam hidup, yang ketiga adalah the show must go on. Karena apa? Apa yang dialami oleh Nehemia ini sesuatu hal yang sangat, saya katakan sangat menyakitkan. Karena di ayat yang ke-19 Nehemia ini mengalami tantangan, Bapak Ibu. Di ayat 19, ketika Sambalat, orang Horon dan Tobia, jadi apa yang dikerjakan Nehemia ini terhalang oleh dua orang ini. Dia ini mengolok-ngolok Nehemia. Dia ini ketika mendengar bahwa Nehemia ingin membangun sebuah tembok itu, mereka ini mengolok-ngolok apa yang dilakukan oleh Nehemia, bahkan menghina. Tapi apa yang dilakukan oleh Nehemia, Bapak Ibu, di ayat 20, dia menyerahkannya kepada Tuhan. Demikian juga dalam kita mengerjakan visi daripada Tuhan. Tentunya apa yang kita kerjakan ini pasti akan mendatangkan sebuah pembicaraan yang tertuju dalam kehidupan kita. Ah, ngapain sih kamu ngerjain hal kayak gitu? Mungkin kita mendengar, ah ngapain sih? Itu kan tidak menghasilkan. Ah ngapain sih buang-buang waktumu? Ah ngapain sih? Dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Sambalat dan Tobia ini. Sambalat dan Tobia, Bapak Ibu, mereka ini adalah dua orang yang sangat penting. Saya mencatat di sini bahwa mereka ini adalah seorang pemimpin. Sambalat adalah orang yang punya pengaruh, dia adalah gubernur dari Samaria. Kemudian Tobia ini adalah bupati di wilayah Amon. Dua orang ini punya pengaruh yang sangat penting. Tapi ketika mereka melakukan yang tidak pantas atau yang tidak baik kepada Nehemia ini, respon Nehemia adalah Nehemia menyerahkan kepada Tuhan. The so much go on. Tidak peduli omongan yang dilontarkan oleh Sambalat dan Tobia. Nehemia tetap terus mengerjakan apa yang menjadi visi yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Kembali ke dalam kehidupan kita, kita jadikan setiap perkataan-perkataan yang tertuju dalam kehidupan kita ketika kita mengerjakan visi Tuhan, jadikan itu seperti batu pijakan. Omongan-omongan yang tentunya menurut kita, kalau menurut kita itu pantas untuk kita dengarkan, kita dengarkan. Karena nasihat dengan nasihat dengan cacian itu beda ya Bapak Ibu ya. Kalau nasihat adalah membangun, sedangkan cacian yang menjadi omongan sekeliling kita ini seperti batu pijakan kita. Kita tetap berdiri, kita tetap kuat mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ada kalanya kita harus the so much go on. Biarlah kita boleh tetap mengerjakan visi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, keberhasilan dalam hidup kita adalah ketika kita Tuhan taruh visi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua ketika kita mau bayar harga. Dan yang ketiga, go so much go on. Kita tetap terus mengerjakan visi daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat visi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Engkau, kami boleh mengerjakan visi ini. Karena kami ingin menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan.
kuatkan dan teguhkanlah setiap keberadaan umat-Mu Tuhan. Dan malam hari ini juga kami berdoa untuk keberadaan umat Tuhan yang boleh mengalami kelemahan tubuh dalam setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang menjadi penyembuh atas kehidupan mereka. Engkau yang menjadi kekuatan, pengharapan, dan sukacita di dalam mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya berkat yang terbaik Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.